Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami muliakan para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT bahwasanya kita telah sampai pada saat ini untuk menjalankan ibadah puasa, di mana puasa Ramadan ini merupakan ladang untuk kita untuk memperoleh pahala yang seluas-luasnya, mendapatkan ampunan dari Allah SWT, mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Untuk itu patutlah kita dan wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Selanjutnya, salat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan pertolongannya di yaumil akhir nanti. Para pemirsa, para pendengar yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita ketahui bahwa kita sebagai orang yang beriman memiliki senjata yang luar biasa. Ketika kita sedang mendapatkan cobaan, ujian, maupun segala sesuatu yang tidak kita harapkan, yakni adalah doa. Sehingga doa itu merupakan senjata yang kuat bagi orang yang beriman. Mengapa doa dikatakan sebagai senjata yang ampuh, yang kuat bagi orang yang beriman? Karena Allah sudah menjanjikan bahwa di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Ghafir ayat 60 bahwa Allah sudah menjanjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni istajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bahwasanya dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, yang tidak mau memohon kepadaku akan masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi itu janji Allah bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai seorang mukmin, kita diharuskan untuk berdoa kepada Allah SWT, dan Allah akan mengabulkan doa-doa kita apabila kita memang bersungguh-sungguh dalam mohon kepada Allah SWT. Para pemirsa yang berbahagia, apa keutamaan doa bagi kita sebagai muslim, bagi kita sebagai orang yang beriman? Keutamaan yang pertama adalah doa merupakan senjata yang sangat ampuh, yang sangat kuat bagi kita. Dalam rangka untuk apa? Yaitu menghadapi segala macam cobaan, menghadapi hawa nafsu baik yang ada dalam diri kita maupun ujian-ujian yang menimpa diri kita. Sehingga dengan doa, insya Allah cobaan itu akan bisa kita lalui dengan sabar, dengan keikhlasan. Kemudian sebagai pengubah takdir, apakah takdir bisa diubah? Nah, sesuai dengan yang ada dalam ini keutamaan doa, bahwa doa bisa mengubah takdir. Bahwa dengan doa kita akan bisa merubah sesuatu yang sudah terjadi atau yang akan terjadi, tentu saja dengan kekuasaan Allah SWT. Selain itu, keutamaan doa yang lain adalah untuk menciptakan ketenangan hati. Ini sudah pasti bahwa pada umumnya sebagai manusia yang lumrah, kita akan memohon kepada Allah SWT apabila kita dalam kondisi jiwa yang labil, tidak tenang,
Nah, larinya kemana? Kita pastikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain tentunya, kalau kita tidak tenang hati kita juga bisa minta saran, pendapat dari orang-orang terdekat kita. Tetapi yang terpenting bahwa untuk ketenangan hati kita harus berdoa kepada Allah. Nah, doa-doa ini tentu saja ada tata caranya. Bagaimanakah doa yang insya Allah diijabah oleh Allah, misalnya dilakukan pada waktu malam, sepertiga malam, kemudian keadaan yang misalnya hujan deras, atau dalam keadaan yang tertentu. Selanjutnya, doa juga sebagai perintah dari Allah SWT. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Ghafir, bahwa kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah SWT, tidak lain dan tidak bukan karena kita sebagai hamba Allah tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh merasa takabur, karena Allah tidak suka dengan orang yang takabur maupun yang besar kepala istilahnya. Nah, para pemirsa yang berbahagia, yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita ketahui bahwa banyak hal yang kita minta kepada Allah SWT, yang kita lantunkan dalam doa. Misal kita minta kekuatan iman, minta kesehatan lahir batin, minta rizki yang banyak, yang halal, yang barokah. Sudah, pokoknya semua yang kita inginkan, kita mohonkan kepada Allah. Barangkali Allah bisa mengabulkan. Nah, tentunya insya Allah Allah bisa mengabulkan doa-doa kita selama kita memang sungguh-sungguh dalam kita memohon kepada Allah SWT. Para pemirsa yang beriman, oleh karena itulah sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh merasa takabur. Wah, saya ini bisa, saya bisa menyelesaikan ini. Kita harus selalu ingat bahwa kekuasaan, kekuatan semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.